Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran menginformasikan kepada kita segenap manusia bahwa di dalam diri setiap manusia melekat tabiat cinta kepada yang namanya harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah. Dihiaskan dalam diri setiap manusia kecintaan kepada syahwat berupa wanita, anak-anak keturunan, dan harta yang sangat banyak. Kemudian pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia terhadap harta teramat sangat mencintainya. Allah Azza wa Jalla meletakkan dalam diri manusia tabiat cinta kepada harta karena ada kemaslahatan di dalamnya. Dengan adanya kecintaan kepada harta, manusia bekerja untuk mempertahankan hidupnya. Bahkan kita makan, kita minum, dan juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani kita sebagai manusia. Itu tidak lepas karena di dalam diri kita ada syahwat, ada kecintaan dan keinginan untuk bertahan hidup. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tapi meskipun demikian, meskipun harta, cinta kepada harta adalah sesuatu yang bermanfaat, namun kita tetap waspada karena cinta kepada harta juga bisa menjadi sebab dan celah syaitan menjerumuskan kita di dalam keburukan-keburukan. Karenanya di dalam Islam telah ditetapkan bahwa harta selain memberikan manfaat dalam menjalankan kehidupan di muka bumi ini, harta juga adalah sesuatu yang diwaspadai dan dia merupakan fitnah dan ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya, Nabi bersabda, inna likulli ummatin fitnah. Sesungguhnya pada setiap umat itu terdapat ujiannya. Wa fitnatu ummati al-mal. Dan fitnah umatku itu adalah harta. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Fitnah harta ini akan senantiasa berkembang dan semakin dahsyat menimpa seseorang hingga mencapai puncaknya, yaitu ketika seseorang tidak lagi mempedulikan halal dan haram di dalam mencari harta. Dan hal ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha al-mal. Akan sungguh benar-benar akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dengan apa ia mendapatkan hartanya, aminal halal atau minal haram, apakah dari perkara yang halal atau dari yang haram. Dalam situasi seperti inilah akan bermunculan manusia-manusia yang produktif dalam melakukan keburukan disebabkan oleh kecintaannya kepada harta yang tidak lagi dikendalikan oleh hukum-hukum syariat. Mereka melakukan perkara-perkara riba, mereka melakukan kebohongan, melakukan kedustaan demi untuk mendapatkan dan melayani kecintaannya kepada harta. Inilah yang harus kita waspadai, karena ketika seseorang ditimpa oleh kecintaan kepada harta yang tidak terkendali oleh hukum-hukum syariat,
maka banyak keburukan yang akan menimpa dirinya dan akan juga menimpa masyarakat di sekitarnya. Bahaya yang menimpa orang yang tidak mampu mengendalikan kecintaannya kepada harta, sehingga menyebabkan dia terjerumus dalam perkara-perkara yang haram. Disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, "Ma nabata lahmun minal haram fannaru awla bih." Tidaklah suatu daging tumbuh dari sesuatu yang haram kecuali neraka lebih utama untuknya. Kemudian di dalam hadis lain Nabi SAW juga menjelaskan bahwa orang yang tumbuh dari hal-hal yang haram, Allah Subhanahu wa taala tidak mempedulikannya, sehingga ketika ia berdoa Allah Subhanahu wa taala tidak mengijabahinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika menceritakan seseorang yang berada dalam situasi yang sangat layak untuk dikabulkan doanya, dia dalam perjalanan, pakaiannya lusuh, rambutnya kumal, dan dia mengadakan tangannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu keadaan yang sebenarnya yang sangat layak untuk diterima doanya, tapi ternyata Allah tidak menerima doanya disebabkan karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari yang haram. Dan Nabi mengatakan, fa anna yustajabu lah, bagaimana mungkin dia dikabulkan doanya sementara ia mendapatkan makan dan minumnya dan perkara yang haram. Ini adalah hukuman yang bersifat individual, yang bersifat pribadi. Adapun hukuman yang dirasakan oleh manusia secara keseluruhan disebabkan oleh Ibnu Majah di dalam salah satu bab dalam kitab sunannya. Beliau membuat satu bab, yaitu bab al-uqubat, bab tentang hukuman-hukuman yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Di antara hadis yang beliau sebutkan itu hukuman berupa kesulitan-kesulitan yang akan dialami oleh suatu masyarakat ketika tidak mempedulikan perkara-perkara yang haram, ketika mengabaikan hukum halal dan haram di dalam mencari dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.